Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lemes karena belum makan siang apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati, para kiai, para ulama, para habaib, para ajengan, para ibu nyai, para asatidzah yang hadir dari berbagai kabupaten se-Jawa Barat yang saya banggakan. Wabil khusus para kiai-kiai yang sudah lama tidak bertemu, alhamdulillah. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sofyan Yahya, Al-Mukarram Bapak Kiai Habib Syarif Muhammad, Al-Mukarram Abuya Busiri Muslim. Yang saya hormati Kiai Acep Adang Ruqyat, Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Barat. Yang saya banggakan, saya tadi lihat alhamdulillah hadir juga ajengan Atek dari Jawa Barat, meskipun menggunakan kursi roda selalu aktif dan semangat untuk perjuangan kita. Yang saya banggakan, saya cintai, Al-Mukarram Bapak Kiai Busro Karim, Bapak Kiai Abu Bakar, wabil khusus para kiai dari Jakarta, Al-Mukarram Bapak Kiai Mun'im DZ, Kiai Adnan, Kiai Hariri, dan kiai-kiai lainnya yang tidak bisa saya sebutkan karena keterbatasan waktu tanpa mengurangi rasa takdim saya. Para jajaran Dewan Syuro yang hadir, yang saya muliakan, hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia. Ketua DPW PKB Jawa Barat beserta seluruh jajaran, sahabat saya Huda. Terima kasih, saya menikmati video berapa menit tadi, 5 menit yang baru dibuat. Dan ada video pernyataan saya kira-kira 3-2 tahun yang lalu, yang saya sendiri sudah lupa itu. Saya menyebut video ini, itulah mata air yang menghantarkan dan mengalirkan kita untuk istiqomah di dalam meneruskan banji-banji perjuangan para aulia, para masyayikh, para habaib bagi menyongsong masa depan kita. Kenapa saya sebut itu mata air? Karena pada dasarnya saya dan PKB ini aliran air yang melanjutkan perjuangan politik dari warisan-warisan, mulai dari warisan ajaran, doktrin, ideologi, nilai, cita-cita, harapan yang terus mengalir dari generasi ke generasi, yang terus mengalir dari era ke era, yang terus mengalir dan mewarnai sejarah dari zaman ke zaman hingga hari ini. Namanya aliran air. Air ini akan terus mencari jalan sesuai dengan gratifikasi bumi serta kondisi yang mengalirkannya. 1 tahun sudah alir ini mengalir dengan koalisi KKIR tadi, sahabat Huda. Mengalir, mengalami jalan buntu, mengalami aliran deras dan seterusnya. 1 tahun lebih. Kalau kesimpulan sahabat Huda tadi, akhirnya
takdir mengalirkan air ini dalam satu titik arus deras perubahan dan perbaikan bangsa melalui pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Amin. Aliran ajaran ideologi air yang deras diikuti dengan seluruh catatan-catatan penting sejarah yang hari ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk tidak pernah lelah merevitalisasi, mereaktualisasi, mengkaji dan melanjutkan seluruh warisan ajaran doktrin dan sejarah ini. Inilah jalan Tuhan menurut sahabat Saiful Huda tadi, yang sebetulnya telah mengalir jauh hari tetapi tidak kelihatan arah itu sampai di titik ini. Ternyata begitu tanggal 28 Agustus berbagai dinamika koalisi yang berkembang. Kebetulan pada hari itu seluruh ketua-ketua PKB se-Indonesia berkumpul di Jakarta. Sejak awal saya sudah menyampaikan Rakornas hendaknya membahas Pileg saja, karena Pilpres dinamikanya sangat cepat berubah. Akan tetapi para pengurus PKB se-Indonesia menganggap bahwa aliran air ini tidak boleh lama-lama terhenti. Kalau ada air, kalau bahasa Jawanya itu terlalu lama ngecembeng, bahasa Indonesianya ngecembeng itu mandek, itu akan menjadi utek dan berbau. Maka Rakornas memerintahkan kepada saya sebagai ketua umum untuk secepat-cepatnya mengambil jalur baru agar air ini terus mengalir hingga menuju tujuan cita-citanya. Pada 29 secara tidak sengaja kita bersama Bang Surya Paloh berjanji, ada perjanjian untuk makan malam, dan saya menganggap sebagai bagian dari penjajakan. Ternyata pertemuan itu berlanjut dengan amat sangat cepat dan kita bersepakat PKB dan Nasdem berkoalisi saling menopang dan mendukung untuk memasangkan pasangan Amin. Disepakati deklarasi dilakukan tanggal 2 dan cukup waktu untuk berkonsultasi dengan para kiai, para ulama, para masyayikh, wabil khusus berkonsultasi ke seluruh jajaran PKB serta berkonsultasi kepada senior-senior di wilayah eksternal PKB. Dalam waktu singkat, alhamdulillah semua berjalan cepat dan semua kemudian menampakkan kepastian dan keyakinan bahwa insya Allah inilah jalur aliran air terbaik yang akan membawa Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Setelah kita putuskan, ternyata saya baru sadar betul rintisan itu ternyata ada. Tahun 2021 saya dipanggil Al-Mukarram Kiai Khalil As'ad, putra perintis dan pendiri Nahdlatul Ulama di Situbondo. Beliau menyampaikan kepada saya, Muhaimin, menurut kacamata pandangan pikiran dan hati saya, kamu itu yang pas adalah berpasangan dengan Mas Anies tahun 2021. Saya sebagai pelaku bumi, Khalil sebagai pelaku langit, tentu saya tidak bisa menerima atau menolak perintah beliau, karena saya lihat fakta buminya tidak mengarah ke sana. Fakta buminya agak remang-remang, malah
bahasa Jawa Timurnya cenderung lulu gak bahaya tak? Lalu perenungan panjang itu berkembang di alam bawah sadar, tumbuh tanpa memori yang memadai. Pada Juli 2022, para habaib berkumpul di Istiqlal. Habib Mundir, Adinda Habib Mundir Al-Mustawa, Habib Nabil, habaib di Jakarta berkumpul. Saya diminta mengisi salah satu bagian. Mas Anies juga diminta mengisi salah satu bagian. Pak Yusuf Kala juga diminta mengisi salah satu bagian. Pidato para habaib intinya berdoa, ya Allah, dua orang calon pemimpin ini tolong dijodohkan menjadi pasangan yang tepat. Bahkan Pak Yusuf Kala mempertegas, udah Min, jadiin aja ini. Tapi sekali lagi saya masih belum menganggap ini salah satu pilihan yang mendesak. Pada saat saya melaksanakan ibadah haji, saya dipanggil salah seorang kiai dari Jawa Tengah. Beliau menyampaikan hasil istikharah dan pandangan mata batin beliau PKB bagusnya memasangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pada saat detik-detik keputusan mau kita ambil itulah seluruh memori perjalanan ini kemudian terbuka. Berarti sudah rintisan secara spiritual sudah dimulai dari awal, dari lama. Tetapi rangkaian itu tidak terlampau mewarnai karena DPP PKB mengacu pada kabar bumi. Kabar buminya, analisa politiknya, fakta-faktanya adalah kita berkoalisi dengan KKIR. Meskipun suatu hari koalisi KKIR ini kita juga konsultasikan kepada salah satu kiai Jawa Timur. Beliau bilang, meskipun ini fakta buminya seperti itu, saya melihat fakta langitnya tidak terjadi. Dan betul ternyata tidak terjadi. Di akhir dari pengambilan keputusan ini, kami konsultasi dengan Dewan Syuro, salah satunya adalah Kiai Ahmad Badawi yang sedang melaksanakan umroh, dan beliau minta waktu. Saya akan istikharah Al-Quran, kasih waktu saya 4 jam atau 6 jam untuk melihat prospeknya kayak apa. Waktu itu belum kelihatan gambarannya. 3 jam berikutnya beliau menelpon istikharah saya, menunjukkan sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dari rangkaian itulah akhirnya DPP PKB mengambil keputusan bersama Partai Nasdem berkoalisi untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan alhamdulillah deklarasi dilakukan. Kita sangat tidak menyangka sambutan dan harapan yang dititipkan begitu besar dan meledak hingga di seluruh Nusantara, dari Aceh hingga Papua. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para ulama yang saya muliakan, ibarat aliran air yang memiliki mandat, ajaran dan sejarah. Kami mohon doa, mohon restu, mohon dukungan agar cita-cita yang kami alirkan ini, agar perjuangan yang terus kita lakukan di dalam perjuangan politik, di dalam perjuangan pemerintahan dan kenegaraan, baik mengelola seluruh sumber daya alam bangsa ini, mengelola seluruh sumber daya manusia yang kaya raya ini, mengelola seluruh aset dan kekayaan negara ini, dan khususnya mengambil kebijakan policy, keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah 2024-2029. Kami berharap para kiai, para habaib se-Jawa Barat yang hadir ini menjadi bagian yang terus-menerus mengalirkan air ajaran nilai dan historis ini menjadi fakta kekuatan kemenangan pada tahun 2024. Amin. Semoga Allah memberikan hidayah dan pertolongan. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keselamatan
semoga Allah memberikan kesuksesan dan kemenangan. Amin ya Rabbal. Para kiai, para ulama, para habaib yang saya cintai, perjalanan perjuangan panjang sebelum reformasi hingga bersama Gus Dur dan PBNU merintis Forum Demokrasi dan kemudian melahirkan era reformasi dan era demokrasi hari ini, memiliki usia yang sudah mulai matang. Proses demokrasi yang kita pilih, jalan reformasi yang kita tempuh, tidak kurang dari 25 tahun lebih sudah kita lalui. 2024 saatnya kita melakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga seluruh peluang dan potensi percepatan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menuju perubahan yang lebih baik, seolah-olah sebagai perjalanan kita memasuki tahapan stasiun kedua dari 50 tahun perjalanan. 25 tahun kali ini sebagai tahapan pertama yang berhasil. Saatnya kita menyempurnakan 25 tahun berikutnya. Tahapan ini tentu membutuhkan kesadaran semua pemimpin masyarakat, kesadaran semua pemimpin bangsa, bahwa di tengah perbaikan penyempurnaan seluruh cara kerja politik, cara kerja demokrasi kita harus terus berbenah dan memperbaiki diri. Berbagai strategi pembangunan, berbagai model-model pilihan kebijakan terus-menerus memiliki kelebihan dan kekurangan di setiap eranya. Insya Allah koalisi perubahan ini adalah menyempurnakan dari seluruh perjalanan yang sudah kita lalui. Amin. Insya Allah koalisi perubahan ini akan membawa hijrah dari seluruh kekurangan menjadi penyempurnaan, dari seluruh kemiskinan menjadi kesejahteraan, dari keterbungkungan menjadi kemerdekaan yang sejati, dari keterbatasan menuju keadilan yang hakiki. Amin ya Rabbal. Perubahan inilah yang kemudian menjadi harapan agar kita semua sebagai kekuatan dan komponen bangsa terus memiliki kontribusi yang produktif menjadi bagian dari penentu jalannya pemerintahan dan kenegaraan. Ibaratnya 20 tahun terakhir PKB bersama pemerintahan Pak SBY, 10 tahun PKB bersama pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. 20 tahun ini cukup pengalaman bagi PKB untuk menjadi bagian dari kekuatan besar. Kali ini mohonkan kepada rakyat PKB berkesempatan memimpin jalannya 10 tahun perubahan ke depan. Amin. Mohon doa dan dukungan para ulama, para masyayikh, para habaib. PKB memiliki kesempatan untuk menyempurnakan pengalaman 20 tahun jalannya pemerintahan yang kami ikuti. Pak Uda sering bilang, biasanya kalau dalam koalisi siapapun yang ada PKB di situ biasanya menjadi pemenang pemilu tahun ini. Keyakinan ini menjadi motivasi dan energi yang mendorong seluruh komponen, seluruh kekuatan, seluruh jaringan keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga besar seluruh jaringan perjuangan umat Islam, wabil khusus perjuangan yang dipimpin oleh kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Saya juga terima kasih hadir di sini, katanya saya lupa, teman-teman yang sudah menjadi relawan Anies Muhaimin yang sudah bergerak dan bekerja selama beberapa minggu bahkan bulan terakhir sudah memiliki rangkaian tahapan-tahapan yang sudah dilakukan.
Tentu saatnya seluruh kekuatan Jawa Barat bahu-membahu, bersatu padu, saling bergotong royong, ta'awun alal birri wat taqwa, untuk kita menghindari wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Inilah perintah yang kemudian insya Allah membawa cita-cita koalisi Amin ini benar-benar bisa mewujudkan Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, Indonesia yang sejahtera. Insya Allah saya jam 4 ini diundang DPP PKS untuk ikut menjadi bagian dari keputusan Majelis Syuro PKS. Saya belum tahu hasilnya, tapi kalau diundang berarti kan tanda-tandanya positif. Kalau nggak diundang berarti tanda-tandanya negatif. Tapi saya sudah dihubungi, makanya saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama, dan acara sore nanti sampai malam saya juga pamit. Karena secara mendadak tadi pagi saya dikabari untuk hadir bertemu seluruh jajaran DPP PKS. Insya Allah aliran darah perjuangan ini akan bersambut seluruh kekuatan bangsa di dalam mewujudkan di dalam mewujudkan negeri yang adil, makmur, dan sejahtera. 2 hari ini banyak yang salah paham, terutama di dunia maya. Banyak yang ingin perjalanan ini tidak berlangsung mendapat dukungan dari berbagai pihak. Perlu saya sampaikan, tidak ada calon presiden dan wakil presiden yang tidak ingin didukung sebanyak-banyaknya rakyat dan bangsa Indonesia. Perlu saya sampaikan, kami pasangan Mas Anies dan Muhaimin Iskandar memohon doa dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan seluruh warga bangsa, tanpa memperhatikan latar belakang dan seluruh masa umatnya. Oleh karena itu, izinkan saya bersama Mas Anies untuk terus mendayung perjuangan politik ini dan mendapatkan cinta dan harapan serta kepercayaan dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para ulama, para habaib yang saya cintai, kami berharap tiada henti doa, tiada henti bimbingan, tiada henti seluruh titipan aspirasi perjuangan, agar kami semakin yakin dan optimis menyongsong masa depan Indonesia yang adil dan beradab. Masa depan Indonesia yang akan membela rakyatnya dibanding membela di luar kehendak dan keinginan rakyatnya. Amin. Insya Allah perjuangan ini akan membawa perubahan dan perbaikan, menyempurnakan apa yang sudah menjadi prestasi-prestasi bangsa Indonesia. Terima kasih, mohon maaf saya izin pamit. Semoga Allah memberikan hidayah dan pertolongan kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada para kiai, para ulama, umur panjang, kekuatan, terus menyertai perjuangan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.